Halo semua, selamat datang di Cermati X Bising. Kenalin, aku Jabi dari Matematika 2020. Dan aku Syafiah dari Matematika 21. Jadi, di episode kali ini agak beda nih dari cermati-cermati sebelumnya. Kali ini, cermati di take over sama sampling. Dan spesial di hari ini, kita akan bahas tentang isu sosial, khususnya tentang kegiatan pengabdian masyarakat. Dan sekarang, kita udah ditemenin nih sama Kak Marsha Mahira yang bakal kita tanya-tanyain seputar isu sosial. Nah, boleh banget nih Kak Marsha, perkenalan diri dulu dong Kak. Oke, halo Jabi dan Syafia. Halo juga teman-teman semua. Selamat pagi menjelang siang. Kenalin, aku Marsha Putri Mahira, biasa dipanggil Marsha dari Matematika 2019. Salam kenal semuanya. Salam kenal Salam kenal, Kak. Kak. Oh ya Kak, by the way, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah masih sehat dan bahagia nih. Kalau kalian sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah aku Sama, juga masih sehat dan sehat dan bahagia bahagia. juga. Iya. Alhamdulillah. Harus bahagia terus ya. Iya dong, Kak. Ya dong Kak. Kalau UASnya Kakak lancar nggak, Kak? Sebenarnya nggak terlalu lancar ya, cuman karena udah lewat, jadi kita lupain aja gitu. Yang penting harus selalu bahagia gitu. Kalau Jabi sama Syaf gimana nih UASnya? Sama Kak, Eh, udah dilupain juga sih, Kak. lupain Dan juga Kak. bahagia juga, gitu. Kita kerjakan dan lupakan Kak. Iya. Semoga lulus semua ya matkulnya, nggak ada yang ngulang. Amin. Amin. Ya Kak, kalau boleh tahu kesibukan Kak Marsha akhir-akhir ini lagi ngapain aja Kak? Oke, kesibukan ya. Kalau untuk kesibukan sendiri sih, aku sekarang cuma ada dua, yaitu persiapan untuk grand closing acara Teras Belajar MIPA 2021, sama persiapan untuk keberangkatan Gerakan UI Mengajar 11. Gitu. Karena kan di Sosmas BEM UI 2021 juga udah demis ya, tanggal 18 Desember kemarin. Jadi sekarang tinggal itu aja sih kegiatannya. Wah keren banget sih Kak. Kalau boleh tahu persiapan-persiapan yang lagi dilakuin itu apa aja Kak? Oke, persiapannya itu kalau untuk Teras Belajar MIPA sendiri, kita mau mengadakan grand closing offline. Jadi diperlukan berbagai macam surat-surat izin gitu untuk memakai salah satu gedung di FMIPA UI. Terus sama kita lagi nyusun rangkaian acaranya gitu sih, nanti di grand closing mau ngapain aja kayak gitu. Terus kalau di Gerakan UI Mengajar sendiri, aku cuma lagi mengikuti rangkaian pra acaranya aja sih sebelum nanti berangkat ke Sumedang gitu. Jadi Gerakan UI Mengajar itu nanti yang tahun depan bakal ke Sumedang. Jadi persiapannya mungkin kayak ikut workshop yang diadain GUIM, terus persiapan kayak acara yang mau kita adain di sana tuh udah sampai mana perkembangannya, kayak gitu-gitu aja sih. Wah, semangat ya buat Kak Marsha untuk persiapannya. Menarik banget sih kesibukan Kakak. Nah, ngomong-ngomong soal Sosmas BEM UI nih, Kak. Aku mau tahu dong, emang Sosmas BEM UI dan teras belajar yang tadi Kakak sebutin itu ngapain aja ya, Kak? Oke, pertama Sosmas BEM UI dulu kali ya. Sebenarnya banyak banget sih untuk Sosmas BEM UI ini. Jadi di Sosmas itu ada yang namanya proker sama fungsi. Kalau prokernya sendiri itu ada 4. Yang pertama Gerakan UI Mengajar. Jadi Gerakan UI Mengajar ini tahun ini udah yang ke-11, dan Gerakan UI Mengajar itu biasanya kita selama 25 hari di GUIM akan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang fokusnya itu ada di pendidikan di wilayah 3T. Nah, wilayah 3T ini itu apa sih? Wilayah 3T itu wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Nah, untuk GUIM tahun ini itu kita bakal ke Sumedang gitu. Tepatnya ada di 3 titik di Sumedang. Yang pertama ada di Desa Karangbungur, terus yang kedua Desa Cibarebe, dan yang ketiga Desa Cimarga itu. Jadi kegiatan fokus utamanya itu nanti pengajar-pengajar di GUIM bakal ngajar di SD di desa sana dari kelas 1 sampai 6. Terus di luar pengajaran di SD sendiri juga bakal ada beberapa kegiatan kreatif lainnya gitu. Misalnya kayak
kegiatan kelas Nusantara atau kegiatan festival rakyat gitu. Terus selain GUIM tadi, ada juga festival rakyat UI. Kalau festival rakyat UI itu biasanya orang-orang nyebutnya Festrak. Nah, Festrak ini itu kegiatannya ada macam-macam nih sebelum puncak acaranya. Jadi bakal ada berbagai sosialisasi dan juga bantuan untuk masyarakat yang tinggal di sekitar UI, mulai dari membantu promosi UMKM sampai bantuan berupa sembako dan alat-alat kesehatan. Terus ada juga UI mencari bakat dan competition games. Nah, competition games-nya ini tuh terbuka untuk sivitas UI dan juga masyarakat yang tinggal di Kukusan dan Pondok Cina. Sebenarnya Festrak ini tuh diadakan dengan tujuan untuk memecah stigma bahwa UI keberadaannya tuh terpisah sama masyarakat. Makanya semua rangkaian acaranya itu melibatkan sivitas UI dan juga masyarakat yang tinggal di sekitar UI. Terus selanjutnya ada proker Depok Kita. Depok Kita itu biasanya disingkat Depkit. Nah, Depkit ini ada daerah binaannya sendiri, yaitu di Kelurahan Bojong, Pondok Terong, Citayam. Nah, kegiatan Depkit sendiri ini berbasis community development. Jadi ada berbagai macam intervensi dari kelas kreatif anak dan warga, kelas memasak, terus workshop kesehatan gitu, terus ada senam dan kerja bakti bareng warga di situ. Pokoknya seru banget sih. Terus habis itu ada juga rumah belajar BEM UI atau kalau disingkat tuh Rumbel BEM UI. Nah, Rumbel BEM UI ini merupakan kegiatan belajar non formal yang pengajarnya itu adalah mahasiswa UI biasanya, tapi untuk tahun ini pengajarnya itu terbuka untuk seluruh mahasiswa S1 dan vokasi se-Indonesia. Terus fokusnya Rumbel BEM UI itu juga nggak cuma ngajar siswa yang masih bersekolah gitu. Kalau di Rumbel BEM UI itu biasanya ngajar siswa kelas 1 sampai 6 SD. Tapi selain itu juga kita ada fokus kelas belajar paket B bagi masyarakat yang ingin mendapatkan ijazah SMP. Terus ada juga kelas belajar paket C bagi masyarakat yang ingin mendapatkan ijazah SMA. Gitu. Tadi kan udah 4 proker ya. Nah, sekarang selain proker kayak yang tadi aku bilang, ada fungsi juga nih. Nah, fungsi yang pertama itu ada fungsi kebencanaan. Nah, fungsi ini tuh memiliki peran khusus untuk menyikapi isu kebencanaan yang sedang terjadi di Indonesia. Jadi, jika terjadi suatu bencana, nanti akan didiskusikan bentuk penyikapannya yang sesuai terhadap kondisi bencana. Nah, bentuk penyikapannya itu bisa berupa penyebaran informasi, penggalangan donasi, atau aksi penanggulangan di lokasi bencana tersebut. Nah, untuk tahun ini, fungsi kebencanaan sendiri punya peran yang cukup besar nih dalam kegiatan vaksinasi yang diadakan di UI kemarin, yaitu sentra vaksinasi mahasiswa UI yang diadakan oleh Klinik Satelit Makara UI, terus bekerja sama dengan mahasiswa UI juga sebagai relawannya, dan BEM UI itu sebagai koordinator dari relawan mahasiswanya. Lalu fungsi ini juga sekarang punya akun Instagram, username-nya itu @ui.covidheroes. Nah, jadi di situ kita publish isu-isu tentang perkembangan COVID-19 dan di dalam pembuatan kontennya juga kita bekerja sama bareng Aliansi Sosmas Fakultas UI. Terus lanjut ke fungsi selanjutnya ada fungsi kajian masyarakat urban atau biasa disingkat KMU. Nah, hasil kajian dari KMU ini diharapkan tuh dapat meningkatkan kepekaan dan kesadaran mahasiswa terkait isu yang sedang dikaji melalui serangkaian proses berpikir dalam pelaksanaan asesmen, pembuatan kajian, sampai publikasi kreatif dalam bentuk infografis maupun video. Terus fungsi yang terakhir ini ada fungsi media propaganda jaringan atau kalau anak-anak sosmas tuh biasanya nyebutnya medpropjar gitu. Nah, fungsi ini tuh bisa dibilang yang bertanggung jawab atas publikasi informasi sosial seperti propaganda isu sosial yang sedang terjadi, kampanye hari besar nasional atau internasional bertema sosial, dan juga menjalin relasi
dengan komunitas atau Civitas Non-Akademika UI. Jadi mereka tuh juga yang pegang official account sosial medianya Sosmas. Terus kalau kalian mikir, oh fungsi ini tuh cuma pegang OA ya, gitu. Itu tuh salah banget. Karena sering banget kita tuh merayakan hari-hari besar dengan benar-benar ngerayain langsung gitu. Jadi nggak cuman bikin postingan selamat hari ini, hari itu gitu. Misalkan kemarin memperingati Hari Anti Kekerasan terhadap perempuan, itu kita buat live Instagram dengan tema serupa dan juga mendatangkan narasumber. Terus misalkan lagi pas Hari Disabilitas Internasional kemarin, kita tuh bareng sama Forum Anak Kebagusan itu mengadakan kegiatan belajar dan bermain bersama anak berkebutuhan khusus gitu. Terus di Sosmas sendiri selain ada proker dan fungsi yang kita jalanin tadi, itu kita juga beberapa kali turun langsung jika ada isu insidental gitu. Misalnya pas kemarin ada isu penggusuran di Pancoran, Sosmas BEM UI itu bareng sama Sosmas Fakultas dan juga Forum Pancoran Bersatu kemarin ngadain sekolah darurat di sana. Terus pernah juga bareng-bareng sama Iluni UI buat bagi-bagi 1.000 sembako buat masyarakat di Depok. Terus ini maaf banget kalau agak panjang ya guys. Nanti kalau misalkan kalian ada yang mau ditanya lagi nggak apa-apa banget. Ih, nggak apa-apa, Terus Kak. Iya, nggak Oke, apa-apa Kak. oke, semoga gak ngantuk ya, semoga seneng gitu dengerin cerita-cerita aku di Sosmas. Seneng dong. Oke, terus tadi kan baru Sosmas ya. Ada juga tahun ini tuh aku teras belajar MIPA 2021. Nah, teras belajar MIPA ini juga merupakan kegiatan belajar mengajar non formal. Cuma kita sasarannya itu adalah anak-anak SD dan SMP yang tinggal di yayasan atau panti asuhan di sekitar Depok gitu. Dan kita pengajarannya juga dilakukan secara offline di yayasan tersebut. Sempat kepikiran waktu itu tuh untuk pengajarannya secara online, tapi begitu kita melihat kondisi anak-anak di yayasannya, mereka itu untuk sekolah online di sekolah itu agak sulit gitu karena device yang mereka punya juga cuma sedikit, kayak misalkan di yayasan yang sedang aku jalanin sekarang mereka itu cuma punya handphone 2 dan punya laptop 1, padahal anak-anak yang masih sekolah SMP dan SMA itu ada 22 anak gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan aku ngadain belajar online juga itu pasti bakal berat buat mereka. Jadi kemarin aku sama teman-teman juga usahain banget supaya bisa ngadain pembelajaran tambahan secara offline buat anak-anak di yayasan. Kayak gitu. Dan sekarang alhamdulillahnya rangkaian pembelajarannya udah selesai, jadi tinggal grand closing aja gitu. Gitu teman-teman. Asik banget, Kak. Semoga cepat selesai ya semua proker-prokernya dan semangat terus. Oke, terima kasih Syal. Oke Kak, mungkin lanjut kali ya Kak ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalau Kakak sendiri itu cerita awal terjun ke Sosmas itu tuh gimana ya Kak? Oke, cerita awal terjun ya. Jadi sebenarnya bisa dibilang aku itu udah mau banget ikut kegiatan sosial itu dari zaman-zaman SMP SMA. Cuma waktu itu masih belum bisa ikut karena terhalang izin orang tua gitu. Jadi pas aku udah mulai kuliah dan masih maba kayak waktu itu tuh semester 2, aku tuh seneng banget pertama kali ikut kegiatan Pengmas di MIPA, namanya tuh MIPA Green Village yang kelima. Nah, MIPA Green Village ini tuh jadi kegiatannya kita mengabdi ke suatu desa gitu selama 7 hari kayak gitu. Jadi selama 7 hari itu kita tinggal di sana, ngajarin anak-anak atau juga ada beberapa kegiatan community development lainnya gitu selama 7 hari. Terus kalau misalkan ditanya kenapa sih aku suka banget kegiatan kayak gini, jawabannya itu karena aku tuh dapat
banyak banget pelajaran hidup gitu loh ketika aku ngelakuin kegiatan sosial gitu, dan benar-benar ada rasa kepuasan tersendiri pas tahu kalau ternyata orang-orang tuh merasa terbantu dengan hadirnya kita gitu. Terus jadi itu tuh bikin aku benar-benar ngerasa kalau aku ternyata bisa memberikan manfaat gitu buat orang lain. Dan dari situ aku jadi lebih bisa menghargai diri sendiri juga. Terus makanya sebisa mungkin sih kalau aku ada kesempatan untuk ikut kegiatan-kegiatan sosial, aku pasti bakal ikut gitu. Jadi itu juga jadi alasan aku untuk daftar Sosmas BEM UI kemarin. Gitu guys. Wah, keren banget sih cerita-cerita kakak. Terus Kak, berarti kakak ngelakuin kegiatan Pengmas sendiri itu di mana dan ngapain aja sih Kak spesifiknya? Oke, ini yang terakhir lagi aku lakuin aja kali ya. Jadi ada 2 yang lagi berlangsung seperti yang tadi aku bilang. Jadi ada teras belajar MIPA 2021 yang sekarang lagi persiapan grand closing, dan teras belajar MIPA 2021 itu merupakan kegiatan belajar non formal juga. Dan di sini target kita itu ada anak-anak di yayasan atau panti asuhan di Depok. Terus kita itu ngajarnya 4 mata pelajaran sekolah, yaitu matematika, bahasa Inggris, IPA, sama IPS. Terus metode belajar yang kita gunakan juga fun learning gitu sih. Jadi kayak contohnya yang udah aku laksanain kemarin itu misalkan melukis di aqua gelas bekas yang akan dijadikan pot gitu. Jadi sekalian ngajarin anak-anak itu cara mendaur ulang sampah. Terus juga misalkan belajar bahasa Inggris sambil bikin sandwich gitu. Jadi di mana anak-anaknya itu nanti harus menyebutkan bahan-bahan untuk membuat sandwich ini dalam bahasa Inggris. Terus kita juga KBM-nya secara offline. Terus yang kedua itu ada gerakan UI Mengajar 11. Kayak tadi yang udah aku sempat bilang juga, UI Mengajar 11 ini ngajar langsung di SD di Desa Sasaran. Nah, tapi selain KBM, ada juga kegiatan-kegiatan kreatif lain di luar KBM, seperti kelas Nusantara, festival rakyat, dan lain-lain. Nah, di situ setiap staf selain pengajar itu bakal jadi PJ di satu kegiatan kreatif. Gitu, Chef. Wah, menarik Oh, banget Kak. menarik banget sih, Kak. Next nih, Kak. Kan Kakak berarti udah kenal banget nih sama isu Sosmas. Aku mau tahu dong, Kak. Eh, aku mau tahu nih, Kakak pernah nggak sih ngalami kendala gitu selama ngejalanin kegiatan pengabdian masyarakat? Apa enggak? Biasanya tantangan apa sih yang bakal ditemuin di lapangan waktu Kakak ngelakuin kegiatan pengabdian masyarakat itu? Oke, jadi kalau tantangan sama kendala yang pernah aku alamin itu tantangan dulu. Tantangan yang pertama itu sih need assessment ya. Need assessment dari sasaran kegiatan Pengmas itu sendiri gitu. Jadi need assessment itu apa? Need assessment itu merupakan sesuatu yang dibutuhkan gitu. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan Pengmas di suatu daerah atau di suatu kelompok masyarakat, penting banget untuk dicari tahu apa aja sih yang paling dibutuhin oleh daerah tersebut, oleh masyarakat tersebut, sehingga kebermanfaatan yang mau kita berikan itu bisa sustainable di daerah tersebut. Jadi pas kita udah nggak bisa ke sana, kebermanfaatannya itu masih bisa dilanjutkan oleh masyarakat yang tinggal di sana, walaupun tanpa adanya kehadiran kita. Terus tantangan yang kedua itu menurut aku lebih ke waktu sih. Gimana pun kita masih mahasiswa juga kan, masih punya prioritas untuk datang kelas kuliah perkuliahan gitu. Jadi untuk kegiatan pengabdian masyarakat yang sustain setiap hari harus dipantau itu masih agak sulit buat dijalanin. Terus kendala yang pernah aku alamin itu
kayak waktu itu aku di teras belajar MIPA 2021, kita kan ngajar ya. Dan kalau ngajar itu harus udah ada bahan ajar yang mau disampaikan kan. Nah, waktu itu kita udah bikin semua bahan ajar yang mau kita ajarin ke anak-anak, tapi ternyata pas hari H kita mau ngajar, anak-anak itu ternyata belum nyampe gitu, belum mampu untuk mengikuti kurikulum yang udah kita buat gitu. Jadi mau nggak mau kita harus ngerombak semuanya dari awal lagi, dan kita harus menyesuaikan gitu dengan kemampuan anak-anak yang kita ajar. Jadi ya itu penting banget di awal itu kalian harus tahu anak-anak atau suatu kelompok masyarakat yang jadi sasaran kegiatan kalian itu butuhnya apa gitu, dan mereka kemampuannya tuh seberapa gitu. Jadi hal-hal yang ingin kalian berikan ke mereka nanti itu bisa nggak salah sasaran dan bisa tepat gitu. Jadi semuanya bisa berjalan lancar. Kayak gitu, Syaf dan Jabi. Oke deh Kak. Oh iya Kak, ini kan kemarin aku lagi scroll Instagram gitu ya Kak. Nah, pas aku lihat itu kayak kakak banyak banget nih ngelakuin kegiatan Pengmas. Nah, aku mau tahu dong Kak, yang paling berkesan dari kegiatan Pengmas yang udah pernah kakak lakuin itu kapan dan di mana ya Kak? Oke, jadi sejujurnya aku juga agak bingung sih kalau disuruh milih ya. Karena jujur semuanya tuh punya kesan yang berbeda di aku, dan semuanya tuh menyenangkan gitu. Tapi kayaknya aku bakal pilih sentra vaksinasi mahasiswa UI di SOR UI. Nah, jadi aku lumayan lama nih jadi relawan di situ, sekitar 3 bulan, dari bulan Juli sampai September 2021 gitu. Dan jujur banyak banget ups and downs-nya gitu. Jadi waktu di bulan Agustus sendiri, aku itu bertugas setiap hari kecuali weekends. Dan karena kebetulan di bulan Agustus itu aku diamanahin sebagai PJ lapangan gitu. Dan waktu jadi PJ lapangan itu aku ketemu bermacam-macam orang, ketemu bermacam-macam sifat-sifat masyarakat gitu. Terus di situ juga pokoknya semua relawan termasuk aku, kita itu punya niat baik, yaitu memberikan vaksin bagi masyarakat dengan dengan alur yang terstruktur dan rapi supaya nggak ada kejadian masa berkerumun ngantri vaksin gitu. Itu niat baik kita semua dari relawan gitu. Tapi ternyata nggak semuanya yang menurut kita para relawan itu baik dianggap baik juga sama masyarakat gitu loh. Jadi beberapa kali tuh ada adu argumentasi dengan masyarakat gitu. Dan sempat juga agak panas juga waktu itu adu argumentasinya. Terus karena masyarakat itu agak keberatan gitu dengan kebijakan vaksin kita waktu itu. Dan di situ tuh aku sadar kayak sebenarnya kita tuh nggak harus terlalu strict to the rules gitu. Jadi luas aja gitu harusnya dengan kondisi yang ada. Karena masyarakat kan waktu itu datang untuk divaksin ya, untuk diberikan vaksin. Dan waktu itu kita sebagai relawan itu tugasnya untuk memberikan vaksin kepada masyarakat gitu. Jadi masa masyarakat yang mau datang vaksin kita tolak karena nggak mengikuti prosedur yang ada gitu. Nah, waktu itu tuh itu jadi tamparan banget buat aku karena waktu aku jadi relawan di sana, aku tuh orangnya bener-bener yang harus strict to the rules. Jadi kalau misalkan ada masyarakat yang datang dan nggak mau mengikuti prosedur yang udah ada, aku tuh bakal agak keberatan gitu. Dan itu bakal kelihatan di cara bicara aku ke masyarakat, itu kelihatan banget gitu. Dan alhamdulillahnya aku tuh ketemu sama relawan-relawan lain juga yang bantu membuka pikiran aku kalau ya udah mari kita tuh nggak usah terlalu strict to the rules gitu. Kalau kita terlalu kayak gini, tujuan kita buat memberikan vaksin buat masyarakat tuh nggak tercapai gitu. Karena yang ada mereka nanti bakal kesel sama kita gitu. Jadi ya udah kita harus ngikutin kemauan mereka gitu. Kita harus nanya mereka tuh butuhnya kita apain kayak gitu.
Jadi kayak ya udah gitu, di situ aku sadar kalau misalkan kita ada niat baik untuk bantu masyarakat, tinggal dipikirin aja gitu gimana caranya supaya niat baik itu tersampaikan tanpa harus melukai siapapun gitu, dan nggak harus rencana awal kita itu harus berjalan sesuai gitu sampai akhir kayak gitu. Oke, seru banget ya Kak ceritanya mulai dari mengajar dan juga jadi relawan untuk sentra vaksinasi COVID. Ini dengar cerita Kakak kayak gini aku juga jadi tertarik banget sama kegiatan pengabdian masyarakat gitu. Tapi aku tuh nggak tahu mau mulai dari mana, takut karena aku masih bingung gitu. Dari Kakak sendiri ada nggak sih saran buat aku sama mungkin orang lain yang kayak aku juga yang lagi bingung nih, langkah awal apa sih yang kita harus lakuin buat terjun ke kegiatan Pengmas, dan itu caranya gimana, Kak? Apakah ada harus yang disiapin atau mungkin tips-tips dari Kakak gitu? Oke, jadi langkah awal ya, keren banget nih Syaf sama Jabi kalau misalkan kalian udah mulai mau ikut kegiatan Pengmas itu, karena menurut aku langkah pertama banget yang harus kalian punya sebelum kalian turun ke kegiatan pengabdian masyarakat itu yang pertama niat gitu, niat yang tulus, niat yang tulus yang emang besar banget gitu, karena ini kan kegiatan pengabdian masyarakat ya, jadi kita nggak bisa berharap kalau kita tuh bakal dapat keuntungan material gitu. Jadi satu-satunya yang bisa bikin kalian bertahan kalau misalkan kalian lagi capek saat ngejalanin kegiatan itu ya cuma niat dan rasa tulus itu gitu. Terus satu lagi itu penting banget menurut aku, kalian itu tahu isu-isu apa sih yang lagi terjadi di sekitar kita, yang lagi terjadi di Indonesia, yang lagi nggak perlu se-Indonesia deh kalau misalkan kalian belum terlalu aware, kayak cukup di sekeliling kalian gitu, kayak apa sih yang terjadi sama tetangga kalian, sama teman-teman kalian, kayak gitu. Itu tuh penting banget. Nah, dengan kalian melek isu itu nanti bakal tumbuh gitu, tumbuh sendiri rasa niat kalian untuk berkontribusi di masyarakat gitu. Terus aku mau cerita dikit gitu. Jadi aku pernah daftar suatu kegiatan. Ini ranahnya masih di ranah sosial juga, dan ada wawancaranya gitu kan. Nah, terus pas di tahap akhir tuh alhamdulillah aku keterima gitu. Nah, aku tuh cukup shock gitu pas tahu diterima, karena benar-benar nggak nyangka karena waktu itu pas fokus group discussion bareng calon-calon yang lain, calon-calon lain tuh benar-benar keren-keren banget gitu dari jawabannya. Mereka pakai landasan ini, landasan itu dalam menjawab gitu. Jadi aku kayak, aduh kayaknya aku nggak keterima deh gitu. Tapi ternyata aku diterima gitu dan aku shock banget gitu. Dan aku tuh selalu bertanya-tanya kira-kira apa sih yang bikin mereka ini mau nerima aku gitu. Terus sampai akhirnya tuh aku tahu gitu kan, karena mereka tuh ngasih tahu aku alasan nerima, dan aku agak shock juga, ini shocknya 2 kali gitu jadinya. Soalnya ternyata alasan mereka nerima kita tuh nggak yang kayak spesifik banget gitu. Alasannya itu cuma kayak mereka bilang mereka ngelihat kita pas diwawancara itu matanya berbinar gitu. Jadi pas kita diwawancara mata kita tuh berbinar gitu. Itu cuma satu itu yang alasan yang bikin mereka nerima kita. Terus aku tuh kayak ya ampun, ternyata hal sekecil itu tuh berdampak gitu loh. Dan menurut aku hal sekecil itu juga bakal muncul ketika kamu tuh punya semangat dan niat yang tulus untuk menjalankan suatu kegiatan gitu. Jadi nggak perlu kamu harus jago matematika dulu, atau nggak perlu kamu harus ikut berpuluh-puluh kegiatan Pengmas dulu untuk kamu bisa turun langsung ke masyarakat gitu. Jadi
cukup niat itu aja itu menurut aku. Oh, oke, jadi yang aku petik tuh pertama tuh harus kita punya semangat, niat dan ketulusan gitu, dan kita juga harus aware gitu sama yang isu-isu yang ada di sekitar kita. Nah, aku denger Kak Marsha kayak gitu, aku jadi makin yakin nih buat terjun ke kegiatan sosial masyarakat. Biar yang dengerin juga makin yakin untuk ikut kegiatan Pengmas. Dari Kak Marsha ada nggak closing statement terakhir nih buat teman-teman Matek supaya makin tertarik tentang isu sosial dan pengabdian masyarakat? Oke, jadi sebelumnya aku juga mau bilang terima kasih dulu nih buat Jabi sama Syaf yang udah mau ngobrol sama aku hari ini gitu. Makasih juga buat teman-teman sampling yang udah ngundang aku di acara Cermati hari ini. Dan juga buat teman-teman semua yang udah mau dengerin sampai akhir, aku mau bilang terima kasih yang sebesar-besarnya. Terus di sini aku mau bilang sedikit gitu. Jadi menurut Siswoyo pada tahun 2007, mahasiswa itu dikaruniai kemampuan intelektual yang tinggi, terus kecerdasan dalam berpikir, dan juga kerencanaan dalam bertindak gitu. Dan seperti yang kita tahu juga, mahasiswa itu terdiri dari dua suku kata. Yang pertama kata maha dan kata siswa gitu. Jadi artinya kita di sini sebagai mahasiswa itu punya tanggung jawab yang lebih besar dari siswa pada umumnya gitu. Dan kita punya peranan penting nih dalam melakukan banyak sekali perubahan yang dapat kita lihat pada masyarakat gitu. Jadi dengan karunia yang kita punya gitu, bakal sangat disayangkan banget jika kita tuh cuma simpen semua karunia itu tuh untuk diri kita sendiri gitu. Ya nggak sih, bakal sayang banget gitu. Sedangkan di luar sana itu banyak banget masyarakat yang untuk dapat pendidikan aja tuh susah gitu. Kayak misalkan pas pandemi sekarang, di desa-desa terpencil itu mereka bahkan susah untuk akses internet gitu. Sedangkan sekolah itu harus online dan nggak boleh offline gitu. Sampai akhirnya karena mereka nggak bisa ngikutin pelajaran online, mereka memutuskan untuk ya udah deh putus sekolah aja gitu. Karena nggak bisa juga gitu untuk dapat pendidikan mau gimana gitu. Jadi menurut aku selama kita merasa masih mampu untuk memberikan kebermanfaatan bagi orang lain, nggak perlu yang jauh-jauh deh, kayak kebermanfaatan bagi teman-teman kita atau orang-orang yang tinggal di sekitar kita, kenapa enggak gitu? Kenapa kita cuma diem aja untuk diri kita sendiri, kayak gitu. Jadi, ayo semangat teman-teman. Jadi, dengan semua ilmu yang kita punya, kita pasti bisa memberikan kebermanfaatan dalam bidang yang berbeda-beda buat masyarakat, gitu. Sekian dari aku, semoga yang aku sampaikan hari ini bisa bermanfaat lah buat teman-teman semua gitu, dan bisa bikin kita jadi lebih semangat untuk berkontribusi dalam masyarakat gitu. Wah, keren banget nih closing statement dari Kak Marsha. Ya, semoga buat teman-teman semakin semangat ya dan pengen banget nih ikut-ikut Pengmas. Nah, setelah kita tadi banyak banget nih ngobrol sama Kak Marsha, jadi kan kita dapat banyak banget nih insight-insight baru tentang dunia Pengmas. Dan kalau dari aku sendiri sih, aku tangkap dari obrolan tadi, kita udah banyak banget bahas tentang BEM UI, khususnya di Sosmas dan kegiatan Pengmas-Pengmas yang banyak banget nih Kak Marsha lakuin. Dan kita sekarang juga jadi tahu beberapa alasan dari Kak Marsha kenapa Kak Marsha suka banget ikut kegiatan Pengmas. Ya enggak, Chef? Iya dong Kak Jabi. Nah, aku tutup kali ya. Sekian Cermati X Bising buat episode kali ini. Terima kasih banyak buat Kak Marsha udah menjadi narasumber di podcast kali ini dan teman-teman yang udah dengerin kita sampai terakhir ini. Aku Syafia. Dan aku Jabi. Kita pamit undur diri. Dadah. Dadah. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak.